Kasian kasian Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh. Walau ciperi pam-pama. Nah, sekarang kita akan membahas bangsa Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, yang pertama itu ada hakikat hubungan internasional. Apa sih hakikat hubungan internasional itu? Dalam kamus besar, hakikat hubungan internasional dapat diartikan atau didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari komunikasi dan juga relasi. Oke, next selanjutnya yaitu ada subjek hubungan internasional. Subjek hubungan internasional itu dapat diartikan sebagai orang yang memiliki hak dan juga kewajiban. Next, subjek hukum hubungan internasional yang pertama itu ada negara. Negara merupakan subjek hukum hubungan internasional yang paling utama. Selanjutnya yaitu ada subjek hukum Takhta Vatikan. Nah, selanjutnya adalah individu. Hukum internasional menempatkan individu sebagai subjek penting dalam hukum internasional, terutama setelah lahirnya Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 yang diikuti dengan lahirnya berbagai macam konvensi hak asasi manusia secara global. Dan satunya adalah Palang Merah Internasional. Pada saat ini, Palang Merah Internasional memiliki kedudukan di hukum internasional sebagai subjek hukum dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Dalam hukum internasional, mereka diberi hak sebagai berikut. Yang pertama, ada mereka berwenang untuk menentukan nasib. Yang kedua, mereka berwenang untuk memilih ekonomi, sosial, dan budaya. Serta mereka berwenang untuk menguasai semua sumber daya alam. Selanjutnya adalah kaum pemberontak. Kaum pemberontak awalnya muncul akibat permasalahan dalam negeri suatu negara yang berdaulat. Tindakan pengakuan terhadap kaum pemberontak memberi dampak bahwa mereka memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Faktor terjalinnya hubungan internasional. Faktor terjalinnya hubungan internasional dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor internal mencakup beberapa hal, yaitu rasa kekhawatiran akan terjadinya ancaman dalam negeri. Yang kedua, rasa khawatir yang ditimbulkan akan terjadinya ancaman dari luar negeri. Dan yang terakhir, adanya rasa kesatuan. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan atau teknologi yang berbeda yang terjadi di masing-masing negara. Selanjutnya, adapun rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing negara akan menjaga ketertiban dunia. Selanjutnya ada hubungan internasional bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada hubungan bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, yang mana kerjasama ini dapat terdapat di berbagai aspek, seperti dalam aspek perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, contoh dari penerapan kerjasama bilateral ini ada kerjasama antara Indonesia dengan Jerman, yang mana kerjasama ini dalam bidang ekonomi, dan juga ada kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Kerjasama ini dalam bidang investasi. Selanjutnya itu ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara, yang mana kerjasama ini bersifat terbuka. Nah, contoh dari penerapannya yaitu ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana kerjasama dalam bidang kemiliteran. Setelah hubungan multilateral dengan bilateral, selanjutnya ada hubungan regional. Hubungan regional adalah kerjasama antar negara-negara di dunia yang berada di kawasan regional. Salah satunya ialah ada ASEAN, APEC, dan AFTA. Selanjutnya ada pengaruh.
Selanjutnya ada pengaruh hubungan internasional bagi Indonesia. Salah satunya di dalam bidang politik, ideologi, sosial keamanan dan pertahanan, dan ekonomi.